Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa sihhatukum? Antum fi sihha wa afiyah? Baik, semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, musta'idun lid-dars? Musta'idun lin-naum? La? Baik. Baik, sebelumnya alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Sharihus Sunnah oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam muqaddimah Sharihus Sunnah sampai halaman 21 poin yang keempat. Kita ulangi dari poin awal yang keempat tadi. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala di muqaddimah Sharihus Sunnah ini memberikan secara global, intinya sudah kita sampaikan ada 5 poin. Yang pertama sudah kita lewati, Allah muflijul haq, Allah yang menampakkan kebenaran dan dialah yang menenggelamkan kebatilan. Yang kedua berkaitan dengan diutusnya para nabi, para rasul, dan bagaimana ujian Allah kepada mereka serta perintah untuk mereka bersabar tentang para rasul. Kemudian poin yang ketiga tentang pengganti para rasul, pewaris para rasul adalah para al-ulama. Ini poin yang ketiga berkaitan dengan keutamaan dan kedudukan para ulama yang merupakan warasatul anbiya serta tugas-tugas mereka. Dan sudah kita sampaikan kemarin di antara yang mirip dengan muqaddimah Ibnu Jarir Tabari adalah muqaddimah kitab apa? Kemarin sudah kita isyaratkan ada muqaddimah kitab akidah yang mirip, bahkan wallahu a'lam lebih indah daripada yang disampaikan oleh Ibnu Jarir Tabari. Maknanya mirip
namun lebih retorikanya lebih indah dan lebih singkat. Muqaddimah apa itu? Gak ingat? Liman? Hafidha? Anda. Jam jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita minta ada nggak yang hafal Muqaddimah Imam Ahmad dalam kitab beliau Ar-Radd 'alal Jahmiyah yang isinya sekali lagi mirip namun lebih singkat dan lebih indah retorikanya. Dan itu sekali lagi luar biasa untuk dijiwai, bukan sekedar dihafal, kalau bisa dihafal dan juga dijiwai. Nah, Muqaddimah min Imami Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang hafal. Nah, kemarin kita sudah isyaratkan. Anak kira sekarang sudah ada yang siap-siap menghafal. 6. Kum. Nah, antum tasik 6. Qadwa litulab. Baik, istami'u. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan min ar-rusul wa qaya min ahli al-ilmi yad'una man dhalla ila al-huda wa yusiruna minhum 'ala al-adha yasbiruna minhum 'ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mawta wa yubsiruna minhum 'ala al-adha wa yubassiruna ahlal ama. Wa kam min qatilin iblis qad ahyahu wa kam min dhalin tayyin qad hadahu fa ma ahsana atharahum 'ala an-nasi wa aqbaha atharun nasi 'alaihim yakuna kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'bilal jahilin. Kamil. Kelas? Taib, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Fadhal. Taib. Sebetulnya ada tambahannya itu. Nah, lakin la ba'as. Yang intinya alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusul baqaya min alil ilmi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pada setiap kekosongan masa para nabi, para rasul adanya para ulama-ulama. Ya, baqaya min alil ilmi. Kemudian apa tugas para ulama ini yang kita isyaratkan tadi? Mirip dengan yang disampaikan oleh Imam At-Tabari. Tugas para ulama yad'una man dhalla ilal huda. Menyeru orang yang sesat kepada petunjuk. Ini tugas para ulama Rabbaniyin, ulama Ahlussunnah. Dakwah kepada petunjuk. Kemudian yasbiruna minhum alal adza. Bersabar. Ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Imam At-Tabari, bersabar atas gangguan. Maka yang cita-citanya jadi dai, ustadz, jadi mudarris harus siap mental, harus siap sabar. Ya, kemudian kata beliau, yuhyuna bi kitabillahi al-mauta, menghidupkan orang yang mati hatinya dengan Al-Quran. Ini ulama Rabbaniyin warasatul anbiya, dakwanya dengan qala Allah, bukan dengan apa kata akalnya, tidak. Bi kitabillah, yuhyuna bi kitabillahi ahlal mauta. Kemudian wa yubassiruna binurillah ahlal ama, menjadikan orang yang buta hatinya itu bisa melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini para ulama hanya menyampaikan qala Allah wa qala Ar-Rasul. Kemudian kata beliau, fakam min qatilil li iblis qad ahyau. Berapa banyak orang-orang yang jadi korbannya ya iblis, mereka hidupkan. Itu tadi, orang-orang yang buta mata hatinya, yang mati hatinya, dihidupkan dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul. Wa kam min qatilil iblis qad ahyau wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau. Berapa banyak orang yang sesat mereka berikan apa? Petunjuk.
Ini tugas para al-ulama. Kemudian ini juga yang mirip di kitab Muqaddimah Sharh Sunnah, kata Imam Ahmad, fama ahsana atharahum 'alan nas. Alangkah baiknya jasa para ulama kepada manusia, tapi balasannya berbeda. Wa ma aqbaha ahsaran nasi alaihim, namun sangat jelek balasan manusia kepada mereka, atau alias air susu dibalas air toba. Alangkah baiknya jasa ulama kepada manusia, namun alangkah jeleknya balasan manusia kepada, nanti akan ada yang mirip dengan ini. Kemudian yanfuna anhu tahrifal ghalin, ulama tugasnya menafikan dari keekstriman orang-orang yang ekstrim. Ini yang Rasul sebutkan dalam hadis yang sudah kita sampaikan, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu. Tugas para ulama bukan sekedar menyampaikan kebenaran saja, namun membantah kesesatan, keekstriman, kekafiran, kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtirin wa ta'wilal jahilin. Ini isi dari sabda Rasul. Kemudian kalau mau ditambahkan, kata beliau, alladzina aqadu alwiyatal bid'ah wa atlaqu ananal fitnah. Yang dibantah adalah orang-orang yang mengibarkan bendera kebid'ahan, menebarkan fitnah. Al-mukhtalifuna fil kitab, al-mukhalifuna al-kitab, al-mufariquna al-kitab, yaquluna 'ala Allah wa fillahi wa ala dinillah bighairi ilmin. Ini sekali lagi ucapan Imam Ahmad yang luar biasa indahnya dan berharganya, yang selayaknya bagi kita untuk bisa menjiwainya. Kalau bisa dihafalkan, meskipun hanya sepotong tadi, itu lumayan lah. Namun sekali lagi isinya luar biasa untuk kita bisa tetap istiqamah, dan juga untuk kita jadikan peringatan bagi yang lain. Taib. Antum ma'ana? Ma'ana bil qalb atau bi al-zahir faqat. Nah, kilaihima. Taib. Kunu ma'ana zahiran wa batinan. Intinya, poin keempat, kata Imam Abu Ja'far At-Tabari, faddalahum bisyarafil ilmi. Allah memuliakan para ulama dengan kemuliaan ilmu. Dan ini kalau kita tambahkan lagi, antum kalau mau mulia fi dunia wal akhirah, harus dengan al-ilmu. Dalilnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Taib. Al-faslu as-sabi. Manusia akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Tadi dalilnya 1 Al-Mujadilah. Iya betul ya? Ayat ke berapa itu? 11 ya. Yarfa'illahu alladhina aman. Taib. Ada ayat yang mirip dengan itu, yang intinya Allah mengangkat derajat manusia lewat ilmu. Al-faslu sabi. Kalau bisa jawab silakan. Ada ayat yang maknanya sama. Allah mengangkat derajat manusia dengan ilmu. Al-faslu sabi dulu. Nah, ada? Atau hadis sudah? Ada hadis juga. Atau kalau bisa ayat dan hadisnya. Allah mengangkat derajat manusia dengan ilmu agama. Kelas 8, aina Al-Fasl Tsamin. Sebelah mana Al-Fasl Tsamin? Aina wujuhukum? Fil wara? Taib, ada yang mau jawab?
Gampang, satu ayat kalau bisa 2 dalil ayat hadis. Kalau nggak bisa 1 sudah ada apa-apa. Nggak ada juga. Kalau kelas atas SMA ini insya Allah paham. Nah, taib atase. Taib. Kum. Al-hadis. Nah, mahwa. La. Ada kata-kata Allah mengangkat derajat. Yang lain. Kelas 7, 8, 9 dulu. Itu keutamaan ilmu secara umum. Naam, sahih. Cuma yang kita inginkan yang berkaitan dengan faddalahum bisyarafil ilmi, yaitu Allah mengangkat derajat yarfa'illahu ladina amanu minkum walina utul ilma darajat. Yang mirip dengan ayat ini. Bukan keutamaan ilmu secara umum, itu ada 100 lebih. 6. Taib, ijlis, jelas. Yang lain, kita kasih kesempatan yang lain. 7, 8, 9 dulu. 1 ayat atau 1 hadis, kalau bisa dua-duanya, nurun ala nur. Taib, al-ashir, al-fasl ashir, tapi 2 dalil. Nah, ayat dan hadis yang ada makna Allah mengangkat derajat yang belajar ilmu agama. Taib, ayat dan hadis loh ya, bukan atau ayat dan. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Taib. Hadisnya. Taib, dua-duanya ya hadisnya kurang tepat. Taib. Ijlis. Ada yang lain? Yang ada kata-kata Allah mengangkat, pahami ya, pertanyaannya bukan sekedar apa dalil keutamaan, itu banyak. Insya Allah banyak yang ini, hafalah. Cuma ini yang poin intinya ada kata-kata Allah mengangkat derajat. Nah, seperti dalam ayat tadi, yarfa'illahu, yarfa'. Nah, kelas asyir, sudah, al-hadi asyar, wasani asyar. Nah, ainal mujibun. Tidak ada. Taib. Biar enggak banyak buang waktu, anak yang jawab, boleh? Hah? Ya juz Allah ya juz. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, aibil ilmi. Itu kalau nggak salah Al-An'am 83 kalau nggak salah. Narfa, ada kata-kata narfa. Narfa'u darajatin man nasya. Hadisnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Allah mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Qur'an, ai bil ilmi, dan merendahkannya dengannya. Baik, ala kullin. Paham dong? Itu ada kata-kata narfa au yarfa. Baik, kita lewati sampai kepada ungkapan beliau, faddalahum bisyarafil ilmi wa karrama biwaqaril hilmi. Allah memuliakan para ulama dengan kemuliaan ilmu, mengagungkan mereka dengan kewibawaan al-hilm, yaitu al-hilm arifq, kelemah lembutan mereka. Wa ja'alahum lid-dini wa ahlihi a'laman. Allah menjadikan mereka para ulama sebagai tanda bagi agama dan para pemeluknya. A'laman itu kayak gunung. Artinya para ulama itu sebagai tanda batas agar manusia memahami ilmu agama lewat mereka. Walil Islam wal huda manaran. Allah menjadikan para ulama sebagai pelita
bagi Islam, ya, pelita bagi petunjuk. Walil khalqi qada, dan Allah menjadikan para ulama sebagai suri toladan, qada, untuk makhluk hamba-hambanya. Walil ibad a'immatan wasada, dan Allah menjadikan para ulama itu sebagai imam-imam, pemimpin hamba-hamba Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka para imam-imam dalam agama, itu para ulama, dengan ilmu dan dengan as-sabr, kesabaran mereka. Kemudian ilaihim makra'uhum indal hajah wa bihim istighasatum indan naibah. Baik, tes ini yang terakhir kita berhenti ya, bulan lalu, betul? Taib. Al-faslu as-sabi. Mana? Kelas 7, angkat tangan semua. Biar nggak ngantuk, angkat tangan semua. Kelas 7. Taib. Siapa yang bisa menjelaskan poin ini? Nah, apa terjemahannya? Sedikit maknanya. Nah, kelas 7 jangan noleh ke belakang antum. Nah, semuanya. Siapa yang bisa menjawab? Nah, masa kita teriak-teriak dari kemarin nggak paham? Nah, al-fasl sabi. Nggak ada yang paham, nggak ada yang nulis terjemahannya apa, maknanya apa, atau mungkin si hafal. Nggak nulis nggak apa-apa, yang penting dihafal kalau bisa. Taib as-samin. As-samin. Mana? Kelas 8. Man yujib. Ma makna hadil ibarah au ma tarjamatuha bil Indonesia au bil Jawiyah. Taib kum. Nah, ini sekedar murajaah saja. Kita mau tahu antum hadir dhahiran wa batinan au dhahiran faqat. Nah, hanya terjemahannya apa dan sedikit penjelasannya yang kita sampaikan kemarin. Nah, kata-kata ilaihim makra'uhum indal hajati wa bihim istighatsatahum indan naibati ma tarjamatu hadhihi al-ibarah wa ma syarhu hadhil ibarah walau qalilan. Paham dong? Anta fi fasal. Atase, taibkum. Labas khut kitab. Kepada mereka manusia kembali ketika membutuhkan dalam masalah. Taib, mereka istighosa kepada para ulama. Ma makna hadhihi ibarah? Ketika apa? Ketika mereka masih hidup. Boleh tidak mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani aghithni? Kenapa? Baik, sudah. Nah, rahimahullah. Baik, jazakallah khair. Baik. Al-haqiqah as-su'al sahlun wal jawab ashal. Nah, liman wafaqahullah. Baik, intinya ini ungkapan yang harus betul-betul jeli, jangan sampai gagal paham. Kata Imam At-Tabari kepada para ulama manusia itu kembali kepada mereka dikala ada kebutuhan. Kebutuhan di sini tadi mayat ta'allaq di al-mushkilat ad-diniyah. Kalau ada masalah urusan agama, tanya kepada para al-ulama.
Kemudian wabihim istighatsatum indan naibah. Ini yang lebih harus dipahamkan dengan benar, dengan jelas, bahwasanya manusia beristighatsah kepada para ulama ketika datangnya musibah an-naibah, yaitu tadi ya masalah urusan agama, misalnya ya yang paling banyak kalau ada misalnya muskilah, kalau yang sudah berkeluarga ailiyah, tanya kepada para ulama apa hukumnya kalau tolak demikian dan seterusnya. Ini naibah musibah. Ya, atau ada perang misalnya di Palestina, Hamas dan Yahudi. Tanya apa pendapat para ulama? Ya, dijawab oleh para ulama itu jihad yang tidak syar'i misalnya. Ini namanya apa? Istighatsah. Meminta pertolongan kepada para ulama di kala musibah, yaitu bertanya kepada mereka tentang musibah tersebut, dan tadi para ulama masih hidup, bukan istighatsah ala penyembah kuburan. Paham dong? Sekali lagi, ini kata-kata yang harus ditegaskan. Ini bukan istighatsah ala para penyembah kuburan yang mereka sering istighatsah kepada yang sudah mati dari para wali tersebut. Nah, makanya di footnote ada kata-kata la yakni bidzalik al istighatsah bim ba'da mautihim. Bukan istighatsah kepada mereka setelah mereka sudah mati. Itu syirik besar. Baik. Kita lanjutkan. Lanjut apa cukup? Baik, ini ungkapan-ungkapan setelahnya ini ada sedikit apa namanya ya, kalau bisa dikatakan apa terlalu tingginya bahasa beliau Imam At-Tabari. Kalau ana perhatikan dari syarah para masyayikh, ya kalau antum mau lihat di YouTube tuh ada syarah Syekh Abdul Razak, Syekh Saleh Suhaimi dan yang lainnya, itu kebanyakan mereka ya masyayikh sendiri agak sedikit istilahnya kebingungan. Apa makna yang jelas dari kata-kata Ibnu Jarir At-Tabari? Paham dong? Itu masyayikh saja agak kewalahan. Bahkan sebagian mereka nuroji. Ada mengatakan natawakuf, ada yang istilahnya kebingungan menjelaskan poin-poin setelah ini. Kata-katanya nggak tahu tadi apa karena ketinggian bahasa Ibnu Jarir At-Tabari ya, atau intinya banyak masyayikh ketika menjelaskan ini agak ya sedikit rancu ya kata-katanya. Wallahu taala alam. Ya kalau masyayikh demikian apalagi kita. Cuma ya kita mengikuti apa yang disyarahkan oleh para ulama tersebut, ala masyayikh yang mensyarahnya. Yang pertama ada ungkapan la yasnihim inda ta'attufi wa tahannun alaihim su'umahum min anfusihim yulun. Tidak menghalangi mereka para ulama ketika mengasihi manusia. Ini kita mau jelaskan secara globalnya, nanti antum pahami dengan tadi yang diisyaratkan oleh sebagian ulama. Tidak menghalangi para ulama untuk mengasihi manusia apa yang mereka lakukan dari kejelekan. Su'uma hum min anfusihim. Itu pun ada dua bacaan. Su'umahama atau su'umahum min anfusihim yulun. Ada khilaf di antara para ulama. Cuma intinya ada dua maknanya. Yang pertama maknanya kejelekan, kesalahan yang ada pada diri para ulama tidak menghalangi mereka untuk berdakwah kepada manusia. Ini makna yang pertama. Makanya sebagian ulama mengatakan, atau masyayikh tadi mengatakan al ulama ghairu ma'sumin.
ulama tidak apa? Maksum dari kesalahan. Namun tentunya kalau yang dimaksud sini kesalahan yang yasir, kesalahan yang tidak besar sebagaimana kesalahan dalam usul sunnah, dalam kebid'ahan, apalagi kesyirikan, naudzubillahi min dzalik. Intinya kalau kita mau bahas dalam sisi dakwah, manusia diwajibkan tetap berdakwah meskipun dia ada kesalahan. Ya, misalnya ada seorang misalnya dia dikatakan tidak rajin, disiplin dalam menjaga misalnya sholat berjamaah di masjid. Misalnya dia sholat di masjid tapi sering mungkin rakaat pertama sudah sampai mau imam mau rukuk misalnya, ini sekedar misal saja. Ya bukan berarti dilarang dia dalam berdakwah. Paham? Ya ada sedikit kesalahan kemudian dilarang untuk berdakwah. Ini tidak benar. Ya atau kita sendiri merasa demikian. Kita semuanya wajib merasa kita punya banyak dosa kesalahan, tapi bukan menghalangi kita untuk berdakwah. Paham dong? Sekarang tanya, ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Ada? Nah, ada nggak yang di sini nggak punya kesalahan dosa sama sekali? Kullu bani Adam khata. Tapi tidak disyaratkan dalam berdakwah orang harus suci dari kesalahan. Anak punya dosa, anak nggak layak berdakwah. Paham dong? Ini tidak benar. Makanya para ulama mengatakan kewajiban kita setelah berilmu beramal, dan ini dua amalan. Ini dua dua amalan yang berbeda, amal dan dakwah. Mana yang lebih baik? Antum tidak beramal, tidak berdakwah, atau berdakwah namun tidak beramal? Mana yang lebih baik? Beramal dan berdakwah. Iya, ini kalau idealnya. Tapi kalau dikasih pilihan tadi, tidak beramal, nggak berdakwah, nggak beramal namun tetap berdakwah, mana yang lebih baik? Berdakwah namun tidak beramal. Ini bukan sekali lagi pilihan untuk antum nggak beramal, tidak. Yang paling ideal beramal berdakwah, berilmu, beramal berdakwah, itu yang paling wajib. Cuma jangan sampai ketika ada kesalahan sedikit kemudian nggak mau berdakwah. Anak punya banyak dosa, anak nggak mau dakwah. Berarti antum punya dua salah, dua dosa. Dosa tidak beramal, dosa tidak berdakwah. Paham dong? Paham tak? Paham atau enggak? Jangan salah paham. Oh berarti nggak apa-apa nggak beramal. Tidak. Paham dong? Yang paling baik beramal berdakwah. Itu dua-duanya wajib bagi yang sudah berilmu. Cuma sekali lagi tadi, jangan sampai ketika orang itu merasa dia punya kesalahan, kemudian dia berhenti dari berdakwah. Paham tak? Ya, sekali lagi, ini kata Imam Ibnu Jarir Tabari, tidak menghalangi para ulama kesalahan yang ada pada diri mereka. Paham dong? Paham tak? Nah, ini la yasnihim su'ummahum min anfusihim yulun ayasnaun. Ya, la yasnihim sana yasni maknanya mana yamna'u. Mana subjeknya yasni di sini? Mana? Fa'il yasni su'u, tidak menghalangi mereka kejelekan yang mereka lakukan. Cuma tadi kejelekan yang yasir. Paham dong? Ini makna yang pertama. Annal ulama ghairu ma'sumin. Makna yang kedua yaitu la yasnihim su'ummahum. Hum di sini annas. Tidak menghalangi
para ulama untuk mengasihi manusia meskipun manusia berbuat jelek kepada mereka. Paham tak? Jadi itu dua makna yang disampaikan sebagian masyayikh dari ungkapan ini. Tidak menghalangi mereka para ulama untuk berdakwah, untuk menyampaikan al-haq meskipun manusia luar biasa jeleknya, jahatnya kepada mereka. Dicaci maki, dituduh anteknya Yahudi, dituduh antek pemerintah tauhid dan seterusnya. Tetap mereka istiqomah di atas al-haq. Itu makna yang kedua dari ungkapan Imam At-Tabari di sini. Ditegaskan lagi pada ungkapan berikutnya, wala tasudduhum anir riqati alaihim wa ra'fati bihim kubhu ma ilaihi ma ya'tuna muharraman. Ini antum kasih koma. Ini juga mirip dengan tadi. Tidak menghalangi mereka untuk berlemah lembut kepada manusia, kejelekan manusia yang berbuat keharaman. Ini mengokohkan, menguatkan makna yang kedua tadi. Bagaimanapun perbuatan manusia kepada para ulama atau bagaimana dosanya manusia, tetap para ulama mendakwai, menasihati mereka. Paham? Paham dong? Atau ada juga yang memaknai dua-duanya, maknanya itu ada. Yang pertama tadi, yang kedua. Ada yang memaknai manusia bagaimanapun dosa mereka, tetap mereka rujuk kepada para ulama. Sekali lagi, ungkapan Imam Ibnu Jarir Tabari ini kalau bisa dikatakan ada beberapa kemungkinan maknanya. Kalau dikatakan yang ketiga makna dari yang pertama tadi, manusia tidak terhalangi bertanya kepada para ulama meskipun mereka punya banyak dosa kesalahan. Paham dong? Itu makna kalau bisa dikatakan yang ketiga dari ungkapan yang pertama atau juga yang kedua. Tapi meskipun wallahu a'lam, yang lebih terang sebetulnya ini kan berkaitan dengan para ulama. Paham dong? Dengan keutamaan mereka. Kalau ana pribadi lebih condong kepada makna yang pertama, dua-dua ungkapan ini. Yaitu tadi, ulama tetap istiqomah dalam berdakwah apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap mereka. Atau kalau istilah orang kita, dipuji tidak terbang, ya, dicela tidak tumbang. Paham? Itu para ulama. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan lagi. Kemudian wala tasuddum anir riqati alaihim warafa bihim kubu ma ilaihi ma ya'tuna muharraman mana'ahum. Apa ini? Mana'ahum ini yang komanya. Talabu jazili thawabillah fihim wa tawakhiyan talabaridallah fil akhdi bil fadli alaihim. Ini juga ada sedikit ya kesamar-samaran tentang bahasanya. Yang intinya kurang lebih sama, para ulama hanya mengharap pahala dari Allah, ridha dari Allah. Betul-betul ikhlas dalam berdakwah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Paham dong? Dan ini juga bahan introspeksi bagi kita, pelajaran bagi kita semuanya. Inilah hakikat ulama warasatul anbiya. Dakwah mereka lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah. Maka kita yang mengikuti jejak para ulama, entah sebagai ustadz, sebagai tulabul ilmi, harus betul-betul mengikhlaskan ya hati ini untuk Allah dalam berdakwah, dalam mengajar. Jangan dalam benak kita yang penting ada fulus, yang penting uang. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang sangat amat
diperingatkan oleh para ulama. Sebagai talibul ilmi, sebagai para da'i mudarris, yang berjuang di jalan Allah, niatkan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalaupun nanti dapat pujian, kalaupun nanti dapat harta, dapat kedudukan, ini sekedar ajilu busral mu'min. Pahala yang dipercepat oleh Allah. Namun jangan sampai anak nggak mau dakwah kecuali gaji sekian diberi uang sekian dan sekian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang sekali lagi bukan metode para ulama, bukan da'bul ulama. Mereka betul-betul mengharapkan jazilah thawabillah. Meskipun tadi banyak onak dan duri. Kemudian kata beliau, "Tsumma ja'ala jalla sana'uhu dzikruhu ulama ummati nabiyina sallallahu min afdali ulama'il umam allati khalat qablaha fi ma kana qasama lahum minan manazil wa darajat wal maratib wal karamat qasman." Yang maknanya Allah menjadikan ulama kaum muslimin adalah yang terbaik dari semua yang ada di atas muka bumi ini. Dalilnya surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam umat yang terbaik dan ulama umat Islam yang terbaik dibandingkan ulama-ulama sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi sama maknanya, Allah memberikan kepada mereka al-manazil, kedudukan dan derajat yang tinggi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qisti. Wa ajazzalahu fi haddan wa nasiban. Allah balas para ulama dengan pahala dan bagian yang sangat besar. Namun kata beliau, ma'ibtila'illah. Namun ada ujian dari Allah kepada para ulama. Mereka punya kedudukan pahala yang besar, tapi harus diuji terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Rasul, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sebesar-besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Seperti antum saja, ujian kelas 7 dengan kelas 9 lebih ringan yang mana? Kalau ada ujian semester atau ujian apa? Mana yang lebih berat? Ujian kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9? Tentunya yang paling bawah. Demikian, semakin tinggi kedudukan manusia, orang yang beriman, semakin besar ujiannya. Demikian pula para ulama. Ulama tinggi kedudukannya, namun ujiannya juga besar. Dan ini yang paling inti dari pembahasan muqaddimah ini juga. Yang keempat, kalau mau ditambahkan tadi kan, tentang Allah menampakkan kebenaran, menenggelamkan kebatilan, Allah mengutus para rasul dan memerintahkan bersabar atas ujian. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kedudukan ulama, dan ini yang keempat, yaitu apa? Ujian para ulama dan kesabaran mereka. Dan ini yang sekali lagi kita tekankan kepada kita semuanya, adanya ujian jangan sampai menghalangi ataupun menggembosi kita dalam berpegang dengan akidah dan manhaj yang benar. Kata beliau, ma'ibtila'illahi afadilaha. Allah menguji para ulama yang mulia bimunafiqiha, dengan orang-orang munafik. Ada musuh dalam selimut, ada
orang-orang yang kelihatannya baik di depan, namun di belakang menikam. Itu sekali lagi yang dialami oleh para ulama. Ulama tidak lancar jaya perjalanan mereka dalam berdakwah, dalam taklim. Demikian pula dalam talabul ilmi. Sebagaimana nanti akan ada lebih lanjut bagaimana sakit hatinya Ibnu Jarir At-Tabari ketika beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dikatakan ada syiahnya, dikatakan beliau mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, dituduh pengikut Jahmiyah. Ya, sekali lagi ini sunnatullah. Para ulama banyak ujian baik dari luar maupun dari dalam. Ada orang yang hasad, iri dan dengki. Namun janji Allah tadi besarnya pahala tergantung besarnya apa? Ujian. Dan semakin orang itu kokoh ketika diuji, semakin Allah muliakan. Imam Bukhari rahimahullah juga dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dikatakan beliau mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk. Demikian pula dengan imam-imam Ahlus Sunnah yang lain. Ada dari orang-orang munafik yang menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada para ulama Ahlus Sunnah atau dai-dai at-tauhid dan sunnah. Wamtihanihi khiyaraha bisyirariha. Allah menguji para ulama yang mulia dengan manusia-manusia yang paling jahat. Bisyirariha. Tadi bimunafiqiha. Ada saja yang hasad, iri dan dengki. Makanya dari sejak menuntut ilmu agama harus memperhatikan adab, di antaranya jangan hasad, iri dan dengki. Ya, temannya kok bisa cepat hafalannya, temannya kok bisa dapat nilai yang bagus. Naudzubillah min dzalik, jaga hati. Setan harus apa? Dibasmi dari hati ketika membisikkan terutama tadi iri dan dengki. Ya, antum harus banyak husnudzon kepada Allah, ya, dan juga banyak introspeksi diri. Kenapa teman anak kok lebih cepat hafalannya, anak kok tidak? Ya karena antum sering tidur, antum sering ngelamun, ya, antum apa? Mungkin tidak banyak konsentrasi. Ustaznya sudah teriak-teriak, antum masih apa? Nah, sakinah mawaddah ya, tidak ada apa istilahnya usaha yang keras. Jangan iri kepada teman yang sudah apa? Berjuang, berusaha mati-matian untuk lebih cepat hafalannya, banyak menghafalnya. Kemudian juga antum husnudzon, ana sudah berusaha-usaha, kok nggak bisa seperti dia. Antum husnudzon. Ini yang sering kita sampaikan, barangkali Allah menghendaki pahala yang banyak kepada antum. Ada teman yang sekali baca langsung hafal. Ya, baca Al-Quran misalnya sekali saja sudah langsung hafal. Antum 10 kali masih belum hafal-hafal. Husnudzon. Ini insya Allah ladang pahala bagi anak. Kenapa? Yang tadi 1 kali baca langsung hafal, pahalanya cuma 1 kali saja. Paham? Tapi kalau antum dapat 10 apa? Pahala dibaca terus dapat banyak apa? Jangan putus asa. Yang penting usaha dan jangan iri dan dengki. Entah antara tulab atau juga antara al-mudarisin. Kenapa si fulan kok disenangi sama tulab yang saya kok tidak, misalnya naudzubillah min dzalik. Harus betul-betul jaga. Ya, ini yang perlu disampaikan. Para ulama juga ada yang demikian dalam artian penyakit hati tetap ada. Namun seorang muslim muslimah yang bijak memeranginya. Berikutnya, falam yakun yasnihim ma kanu bihi minhum yubtalun wala kana yasuddum ma fillah minhum yulquna anin nasihalillah fi ibadihi wa biladi ayyam hayatihim. Ini kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Para ulama tidak berhenti berdakwah menasehati hamba-hamba Allah, negeri Allah,
Ya, meskipun mereka tadi yubtalun, banyak ujian dan cobaannya, baik dari dalam maupun dari luar. Itu maknanya. La yasnihim maka nubi minhum yubtalun. Ayat bala tidak menghalangi mereka untuk menasehati hamba-hambanya ketika para ulama itu masih hidup. Balkanu bi ilmihim ala jalim yaudun. Bahkan mereka dengan ilmunya mengajari orang-orang yang jahil. Wa bihilmihim lisafahihim yata'ammadun wa bifadlihim ala naqsihim ya'khudun. Kurang lebih sama dengan maknanya tadi. Meskipun mereka dijahati oleh orang-orang yang hasad iri dan dengki, orang-orang yang perangainya buruk kepada mereka, namun mereka bersabar, tetap berdakwah, menasehati. Kemudian kata beliau, bal kana la yarda kabirun minhum ma azlafahu li nafsi indallah min fadli dzalika ayyama hayatihi wa dakhara minhu min karimid dakhair ladai qabla mamatihi hatta tabqa liman ba'dahu atharan alal ayyam baqiyah. Yang maknanya mereka para ulama ketika hidup mereka bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Mereka luar biasa dalam menasihati umat apapun ujian dan cobaannya ona dan durinya. Namun mereka juga menyiapkan diri untuk bekal mereka di akhirat, yaitu dengan apa? Mereka menulis kitab, dakwah mereka itu betul-betul barokah sampai mereka pun meninggal dunia. Paham dong? Seperti contohnya kitab yang kita kaji ini. Beliau wafat tahun berapa? Ingat. 300 berapa? 10 Hijriah. Sudah lebih dari 1000 tahun. Namun apa? Kitab ini masih dipelajari oleh umat dan pahalanya mengalir kepada beliau. Ini makna dari ucapan beliau tadi. Para ulama mereka juga apa? Bukan hanya memikirkan perjuangan mereka pada waktu mereka hidup, namun juga setelah mereka meninggal dunia, mereka mewariskan yang bermanfaat bagi umat, al-ilmun nafi', dan di antaranya tadi al-musannafat, al-kutub, al-nafisa, al-qayyimah. Paham dong? Baik. Dalam surat Al-Quran ada tentang hal ini, bahwasanya Allah memberikan pahala atas apa yang mereka perbuat ketika hidup dan ketika mereka sudah wafat. Ada yang bisa menjawab? Dalam Al-Quran ada sekali lagi ayat yang menjelaskan Allah mencatat amal perbuatan mereka setelah mereka meninggal. Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami mencatat apa yang mereka perbuat ma qaddamu, yaitu ketika mereka masih hidup, wa atharahum, dan buah dari perbuatan mereka ketika masih hidup. Ini para ulama mereka juga apa? Memikirkan untuk umat apa setelah mereka meninggal dunia. Di antaranya tadi al-kutub al-musannafat yang betul-betul alal kitabi was sunnah. Kemudian kata beliau, hatta tabqa liman ba'dahu atharan alal ayyam baqiyah. Ini yang kita isyaratkan tadi. Ada athar. Walahum ila rasyadi hadiyah. Mereka memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian Imam Ibnu Jarir Tabari mendoakan mereka, jazahumullahu an ummati nabiyihim afdala ma jaza alimi ummatin anhum. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada yaitu para ulama tadi atas umatnya. Wahabahum minas thawab ajzal thawab, dan semoga Allah memberikan pahala yang terbaik untuk mereka
wa ja'alana mimman qasama lahum min salihi ma qasama lahum. Ini untuk kita. Ini perhatikan. Ya, Imam Ibnu Jarir Tabari berdoa semoga kita, terutama para penuntut ilmu agama ini, diberikan oleh Allah apa yang telah diberikan kepada para al-ulama. Ini kita mengikuti jejak para ulama, terutama tadi dalam berdakwah, dalam menyampaikan al-haq apapun resikonya. Wa alhaqana bimanazilihim wa karramana bihubbihim wa ma'rifati huquqihim. Dan semoga Allah menggabungkan kita bersama mereka di kedudukan mereka, memuliakan kita dengan kecintaan kepada mereka, mengenal hak-hak mereka. Wa a'adzana wal muslimina jami'an min murdiyatil ahwa wa mudillatil ara. Dan semoga Allah menjauhkan kita dan kaum muslimin dari hawa nafsu ataupun kejelekan, penyimpangan hawa nafsu dan kesesatan pemikiran-pemikiran. Innahu sami'ud du'a. Nah, ada banyak pertanyaan? Taib, sementara kita cukupkan, semoga bermanfaat. Ya, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi. Dari pendapat pertama terhadap ucapan Ibnu Jarir, la yasnihim inda ta'atuf wa tahanan alim su'umahum min anfusihim yulun. Bahwasanya lebih baik berdakwah tanpa amal daripada tak berdakwah dan tanpa beramal. Lalu bagaimana dengan firman Allah, atamuruna nasa bil birri? Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat kebaikan wa tansawna anfusakum? Sedangkan kalian melupakan diri kalian. Bagaimana? Apakah ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Kenapa demikian? Kita sudah sampaikan, bedakan antara mensyaratkan dakwah harus suci dari dosa. Anak tanya kepada antum, apakah ada manusia yang tidak berdosa? Berarti ulama apa? Ada? Iya, kita katakan setiap manusia ulama demikian pasti ada apa? Khata, ya, wadzam. Namun apakah disyaratkan dakwah itu harus suci dari dosa? Kalau syaratnya dakwah harus suci dari dosa kesalahan, hanya malaikat yang berdakwah. Paham ya? Bedakan antara iya beramal wajib, tapi bukan syarat berdakwah. Paham? Bedakan apa? Antara kewajiban dengan apa? Syarat dalam berdakwah. Iya, beramal wajib, al ilmu wal amal wa dakwah was sabar. Ini kewajiban pertama. Jihadun nafsi. Paham? I'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allum arba'i masail al-ula al-ilmu wal amal dan seterusnya. Paham? Wajib. Kita wajib meyakini al-amal wajib, setelah berilmu beramal itu wajib. Cuma sekarang kondisinya, contoh afwan ya. Ada dua santri. Dia ya kalau melihat ada akhwat lewat nggak bisa tutup mata, nggak bisa kedip, betul nggak? Misalnya, anak nggak menuduh antum, misalnya, paham? Paham nggak? Ya, ini ada dua santri, si B, si C, nggak bisa menundukkan pandangan. Nah, dia lihat temannya sampingnya itu ngelotot juga, paham? Nah, apakah si C itu nggak boleh menasihati si B dengan alasan dia juga melakukan hal tersebut? Boleh atau tidak? Hah? Boleh, dia dapat pahala atas nasihatnya, tapi dia berdosa karena meninggalkan apa? Paham? Makanya kita sampaikan tadi, kalau dia nggak beramal, nggak berdakwah, dapat dua dosa. Sudah nggak berdakwah, nggak beramal, dua dosanya. Maka lebih ringan apa? Iya, dia masih belum bisa beramal, dia bertekad untuk beramal di waktu yang akan datang, tapi tetap dia berdakwah. Dia dapat pahala berdakwah, namun dapat dosa karena apa? Paham? Ini sekali lagi pilihannya ya hanya dua saja. Namun yang ideal berilmu, beramal dan
Paham tuh? Nah, jadi ayat tadi atamuruna nasa bil birri itu celaan bagi apa yang tidak beramal. Iya, dia berdosa karena tidak beramal, tapi tetap dia dapat pahala atas apa? Dakwanya. Nah, wallahu taala alam. Ini ada seorang dai yang punya ambisi besar untuk dunia, namun ia juga fokus masalah tauhid akidah. Apakah boleh bagi kita untuk menuntut ilmu kepadanya? Wallahu alam. Ini ada dua hal yang kelihatan, ini yang baru bertentangan, yaitu ambisi yang besar. Ini tanya yang sangat besar. Ambisi yang besar, ya ini susah untuk dia fokus dakwah tauhid. Dalam artian apa? Kalau dia sudah tamak kepada dunia, ya dia akan memilih apa? Dakwah yang aman-aman saja. Paham? Kalau dia dakwah akidah, nggak dapat dunia dia. Paham ya? Ini wallahu alam makna yang pertama dari pertanyaan tadi. Katakannya kita nahkum bidzohir. Kita menjawab sesuai dengan dohirnya. Kata-kata apa? Ambisi yang besar. Dia tujuannya luar biasa urusan dunia. Maka kalau dia sudah ambisi dunianya luar biasa, susah dakwah tauhid. Karena apa? Banyak musuhnya. Paham? Ya. Dan secara umum yang ambisi urusan dunia, dia cari banyak apa? Pengikut yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan bagian dari urusan apa? Dunia. Dia rela menggadaikan akidahnya untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana kata Rasul, ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Paham dong? Ya, wallahu a'lam. Ini kita menghukumi secara umum, tidak person-person karena kita nggak tahu hati manusia. Cuma secara umum kalau sudah ambisinya luar biasa kepada dunia alias tamaknya luar biasa kepada dunia, sebagaimana kata Rasul, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Celaka para penghamba dirham dan dinar. In u'tiya radiyah, jika diberi uang dia ridho, wa ilam yu'ta sakhita. Jika nggak diberi uang, dia apa? Murka, dia marah. Yang penting fulus. Ya, dakwah apapun dia siap. Ya, yang penting apa? Fulus, yang penting uang dunia. Ini ya sekali lagi tidak bertemu dengan apa? Fokus dakwah apa? Akidah tadi. Karena akidah ini sekali lagi banyak rintangan dan halangan. Makanya tadi disebutkan oleh Imam Tabari, ujiannya banyak. Kalau orang tadi sekali lagi, kalau fokusnya dunia, dia cari aman. Dakwanya yang penting abang senang. Sehingga apa? Ya, dapat banyak kedudukan, banyak fulus dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Gimana? Sudah selesai? Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khair atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.